Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Bapa ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyimak bagian firman Tuhan yang akan menjadi permenungan bagi kita dalam ibadah pada hari ini, yang akan kita simak bersama melalui kesaksian Kitab Mazmur pasal 8. Kitab Mazmur pasal 8. Mari kita menyimaknya bersama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu Saudara terpikirkan kira-kira siapa yang menemukan teknologi telepon genggam? Siapa kira-kira yang menemukan HP hingga berkembang menjadi sebuah teknologi yang luar biasa saat ini? Melalui HP kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Bahkan kita bisa mengakses informasi dari berbagai sumber dan dari berbagai tempat. Ya, telepon genggam pertama kali dibuat pada tahun 1973 oleh sebuah perusahaan telekomunikasi, dan penemunya adalah Martin Cooper.
Pada saat dibuat pertama kali, telepon genggam hanya bisa digunakan untuk berbicara jarak jauh atau hanya berfungsi untuk menelpon saja, dan bentuknya juga masih sangat sederhana, bahkan berbobot kurang lebih 2 kilogram. Produk pertama kali dijual ke pasaran dengan harga 10.000 US dollar atau mungkin setara dengan 90 juta rupiah. Bisa dibayangkan siapa saja yang memiliki telepon genggam pada waktu itu. Tentu bukan orang sembarangan. Hanya orang-orang yang kaya, hanya orang-orang yang memiliki uang yang cukup yang bisa memiliki teknologi ini. Karena kita bisa bayangkan harganya yang begitu luar biasa. Tapi saat ini dengan perkembangan teknologi kita bisa memilikinya dengan variasi harga, dari yang murah sampai yang paling mahal sekalipun. Ya, tentu saja bergantung dengan kemampuan keuangan kita. Orang sekarang ini mengakses telepon sudah menjadi barang yang lumrah. Orang memiliki HP sudah menjadi sesuatu yang wajar, karena HP bisa dibeli dimanapun, bahkan di pasaran juga sudah banyak beredar. Kita tahu bahwa ternyata orang yang menciptakan teknologi ini tentunya adalah orang yang luar biasa, bukan orang sembarangan, bukan orang yang asal-asalan mencipta saja, tetapi sungguh adalah seseorang yang punya pemikiran yang luar biasa. Pada perikop bacaan kita juga diajak untuk melihat betapa kagumnya Daud terhadap karya ciptaan Allah. Pada perikop bacaan kita ayat 2 sampai dengan yang keempat, Daud mengungkapkan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu dan membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan." Daud mengagumi kemuliaan Allah dan keagungan Allah melalui karya ciptaannya. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman seperti Daud, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, atau bahkan mungkin kita berkesempatan untuk melihat fenomena-fenomena alam yang luar biasa, yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, kemahabesaran Tuhan. Kekaguman Daud berlanjut pada sebuah refleksi untuk melihat ke dalam dirinya sebagai bagian dari ciptaan Allah. Betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, Sang Pencipta. Oleh sebab itu, beberapa penafsir merefleksikan tulisan Daud ini dan sering dikaitkan dengan kisah penciptaan pada Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Teristimewa ketika Allah menciptakan manusia. Dalam nas pembimbing kita pada hari ini, kita melihat bagaimana berharganya manusia yang kecil di hadapan Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan seturut rupa Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa di mata Allah kita adalah ciptaan yang berharga,
ciptaan yang sungguh amat baik. Pun ketika manusia diberi keistimewaan untuk berkuasa atas alam ciptaan Allah, keistimewaan yang diiringi dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, walaupun kita tahu bersama dalam menjalankan tugas pertamanya, manusia gagal dan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karya penyertaan Allah pada seluruh ciptaannya tidak pernah berakhir. Bahkan dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia sejak jatuh ke dalam dosa, kasih dan penyertaan Allah tetap nyata, membimbing, melindungi, menyertai, memimpin, menolong, dan memampukan manusia untuk kembali kepada maksud Allah, kepada tujuan Allah menciptakan manusia. Allah mengutus para nabi, hakim, raja, bahkan sampai ketika Allah turun tangan sendiri dan hadir melalui Yesus Kristus, bertindak dalam kasih-Nya yang besar dengan hadir ke dalam dunia. Karya Tuhan Yesus Kristus yang menebus manusia dari dosa, sampai pada puncak karyanya tetap menghadirkan penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Pada permenungan minggu yang lalu, kita diajak untuk berefleksi tentang karya Roh Kudus dalam perayaan Pentakosta yang diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Minggu ini kita diajak bersama untuk merenungkan karya pernyataan Tuhan dalam Minggu Trinitas. Karena lengkaplah sudah pernyataan kasih Allah melalui kesaksian Allah yang menciptakan dunia ini dan seluruh isinya, melalui kasih penyertaan Tuhan dengan hadir ke dalam dunia melalui Yesus Kristus, dan menghadirkan penolong yang sejati melalui Roh Kudus. Pernyataan kasih Allah yang utuh dalam diri Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang nyata bagi kita untuk melanjutkan tugas panggilan dalam kehidupan kita dengan menghayati tugas manusia di dalam dunia ciptaan Allah untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Saudara-saudaraku, refleksi Daud dalam Mazmur pasal ke-8 mengarahkan kita pada penyadaran diri bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan. Karena seluruh ciptaan Allah mencerminkan kemuliaan dan keagungan namanya. Mewujudkan tugas panggilan kita sebagai manusia ciptaan Allah memang bukanlah tugas yang mudah untuk dijalani. Namun kita patut bersyukur dengan penyadaran diri karya pertolongan Allah menjadi nyata, menolong dan memampukan kita. Allah memberi kita kuasa untuk melakukan tugas yang berat ini. Kata kuasa di sini bukan berarti sebagai kedudukan atau kekuasaan, melainkan sebagai kesanggupan atau kemampuan. Alkitab memakai kata kuasa yang berasal dari akar kata dunamai atau dunamis atau dunamin, yang berarti daya, kesanggupan, kemampuan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita semua akan lebih akrab dengan gambaran dinamo,
Tentu kalau saya katakan dinamo, saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu itu. Iya, istilah dinamo yang memiliki kemampuan merubah daya menjadi gerak, atau sebaliknya, melalui gerak merubahnya menjadi energi listrik. Saya ingat sebuah mainan sewaktu saya kecil, mobil-mobilan yang digerakkan oleh dinamo. Jadi energi dari baterai dirubah menjadi gerak oleh dinamo, sehingga mobil mainan itu bisa berjalan dengan baik. Secara sederhana dalam menjalani tugas panggilan kita juga digerakkan dan dimampukan oleh kuasa Allah seperti dinamo pada mainan tersebut, benda kecil yang bertenaga besar untuk menggerakkan. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, kita mengemban tugas dan tanggung jawab yang sama untuk bersaksi, yaitu mewujud nyatakan gaya hidup Kristus dalam gaya hidup kita. Wah, berat bukan tugas yang kita emban? Ya, berat sekali. Mana kita sanggup? Mana ada orang yang sanggup berkiprah seperti Kristus? Dalam berita anugerah kita diingatkan akan tugas ini dan kelegaan di mana Kristus akan menyertai dan menyanggupkan kita. Bahwa Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini sebuah penghiburan sekaligus peringatan bagi kita. Dan kalau kemudian kita sanggup melakukan tugas panggilan ini, kita tidak boleh sombong, karena kesanggupan itu bukanlah prestasi kita, melainkan kuasa yang diberikan Allah melalui penyertaan Roh Kudus. Kita sendiri tetaplah manusia yang lemah dan kecil di hadapan Allah. Namun justru karena kita menyadari kita lemah, maka Allah memberi daya, memampukan kita, menolong kita, dan menyertai kita. Karena kasih penyertaan Allah tidak akan mungkin tampak dalam kesombongan diri, hanya dengan kerendahan hati. Saudara-saudara, marilah kita melaksanakan tugas panggilan kita sebagai umat Allah dengan setia dan tekun, dengan berserah pada kuasa Allah yang menolong dan memampukan, dengan yakin dan percaya bahwa kita berharga di hadapan Allah. Mari kita berkarya bagi kemuliaan dan keagungan nama Allah. Kita berharga, maka mari kita berkarya. Kita dimampukan, maka mari kita bekerja dengan tekun mewujudkan kemuliaan dan keagungan nama Allah melalui kehidupan kita. Selamat merayakan Minggu Trinitas. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin. Saat teduh bagi kita semua.